Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini video terkait materi kuliah pemodelan matematik ya. Materi setelah UTS ya. Setelah UTS ini materinya sudah saya bagi di e-learning. Ini hutang saya ke kalian tentang video pembelajarannya. Jadi materi kali ini terkait dengan interacting population model. Jadi model populasi yang saling berinteraksi. Nah, karena populasinya saling berinteraksi berarti ada beberapa subpopulasi. Jadi bisa jadi ada beberapa populasi yang saya bicarakan di sini. Kalau materi sebelumnya itu terkait single population model, artinya hanya ada satu populasi tunggal. Kita hanya melihat misalkan hanya satu spesies di suatu ekosistem gitu ya. Sedangkan ketika ada di kenyataan atau permasalahan dunia nyata, seringkali populasi dari individu atau populasi dari hewan gitu, spesies hewan itu tidak hanya bergantung kepada populasi dia sendiri, tapi juga bergantung kepada populasi yang lain, seperti ketika kita membicarakan tentang rantai makanan di sebuah ekosistem gitu ya. Jadi ini terkait dengan interaction population model. Oke. Model yang pertama, kita jadi basis materi kali ini itu berbasis dari studi kasus ya. Jadi dengan melihat beberapa studi kasus permasalahan, saya harapkan kalian punya sense, punya feeling, punya pemahaman bagaimana untuk membangun sebuah model yang berkaitan dengan masalah tersebut gitu. Terutama ketika kita membicarakan tentang interacting population model. Model yang pertama terkait dengan model epidemi dari influenza. Wah, ini kalau sebelum adanya COVID, model epidemi influenza ini bukan sesuatu hal yang baru sekali sebetulnya. Dan juga bukan sesuatu hal yang menarik. Karena kadang orang lihat, ya sudah kena flu karena bisa sembuh gitu ya. Jadi so what gitu, nggak masalah kayaknya harus kena flu gitu ya. Karena flu-nya tidak mematikan. Namun ketika terjadi pandemi seperti saat ini yang mengakibatkan kita harus kuliah secara daring, tidak boleh bertatap muka, harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, physical distancing di tempat manapun kita berada, itu menjadi ternyata flu juga bisa membahayakan ya. Ketika flu-nya sudah bermutasi menjadi virus influenzanya bermutasi menjadi virus yang lebih ganas sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, kenapa kok coronavirus disease itu begitu menghantui orang di seluruh dunia? Karena memang dia bisa menyebabkan kematian secara mendadak, terlepas dari takdir ya. Memang ketika kematian itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita juga wajib berusaha bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari coronavirus disease. Oke. Jadi ini model yang model sederhana yang coba saya sampaikan terkait dengan model influenza. Oke, jadi populasi kita bagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Jadi saya punya satu populasi yang besar, katakan saya punya populasi mahasiswa gitu, populasi mahasiswa baru gitu katakan di asrama atau di mahat gitu ya. Nah, populasi mahasiswa baru itu masuk katakan kalau matematik saja itu mabanya kan sekitar 120 lah ya. Nah, 120 maba ini kita bagi menjadi 3 subkelompok, 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mahasiswa yang belum terkena virus COVID atau virus flu gitu ya. Saya nggak mau bilang COVID lah biar tidak terlalu menyeramkan. Jadi grup yang pertama adalah grup manusia atau grup mahasiswa maba tadi yang bisa memperoleh virus. Jadi dia belum pernah terkena virus flu, dia tidak terkena flu, tapi dia masih mungkin untuk terkena virus flu gitu ya. Lalu yang I adalah model adalah grup atau kelompok maba yang terinfeksi oleh flu tersebut, oleh virus flu gitu ya. Infeksinya bagaimana Bu? Ceritanya dia tiba-tiba terinfeksi, yang kita tahu gitu ya. Dia terinfeksi bisa karena interaksi dengan orang lain yang di luar. Jadi pada awalnya waktu ke 0, katakan pada hari ini waktu ke 0, di Mahat ada 120 orang gitu ya. Oh, satu lagi dulu. Jadi ada satu lagi grupnya adalah grup maba yang sudah sembuh dan akhirnya memiliki kekebalan terhadap virus flu gitu ya. Karena biasanya memang setelah seseorang itu sembuh dari penyakit, tubuh kita itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, sangat detail semuanya. Jadi ketika sudah berhasil untuk melawan, jadi ketika ada virus masuk, sel darah putih dan sel imun kita akan berusaha untuk melawan virus itu. Ketika sel imun dan sel darah putih kita itu mampu melawan virus itu dan akhirnya virusnya terkalahkan, itu
tubuh kita sendiri akan punya kekebalan, akan punya antibodi sendiri terhadap virus yang tadi masuk. Jadi dia sudah mengenali, oh ternyata ini yang masuk adalah virus yang tadi saya lawan, maka dia akan menolak gitu. Jadi begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia gitu ya. Hal sedetail itu. Oke, jadi kembali lagi misalkan saya punya 120 orang maba matematik gitu ya di Maha. Nah, itu kayak saya bisa bagi menjadi 3 kelompok di waktu awal. Misalkan hitungan waktu awalnya kapan, Bu? Waktu awal katakan saya bilang waktu awal adalah awal mulai perkuliahan. Katakan saya hitung waktu nolnya itu adalah pada tanggal 1 Agustus 2020 gitu ya. 1 Agustus 2020 itu semua, itu saya identifikasi semua. Apakah ada yang sakit, apakah ada yang sudah pernah terkena flu di 2 minggu belakangan, nah gitu. Jadi saya bisa mengidentifikasi mana yang belum pernah terkena flu, saya masukkan ke dalam kelompok S, saya kategorikan dia masuk ke kelompok S. Lalu siapa yang sedang sakit pada tanggal 1 Agustus 2020 itu saya masukkan ke dalam kelompok I. Lalu yang di R adalah siapa yang sudah pernah sakit dan pada tanggal 1 Agustus itu sudah sembuh. Ya, sakitnya kapan ya, jangan jauh-jauh hari ya, jadi biasanya ukurannya 2 minggu sebelumnya gitu, 2 minggu sebelum tanggal 1 Agustus dia mengalami flu nggak, terus ketika tanggal 1 ternyata sudah sembuh, nah itu akan masuk ke dalam kategori recover gitu ya, dan kebal terhadap virus. Oke, asumsi yang kita gunakan pada model yang kita kembangkan, model sederhana ini, bahwa populasi dari susceptible atau populasi kelompok orang yang rentan dan contagious infective are large, so that random difference between individual can be neglected. Jadi maksudnya ini apa ya? Populasi yang kita tinjau itu bisa merupakan populasi yang cukup besar gitu. Jadi kita tidak berbicara dengan small community gitu yang cuma 5 orang, 10 orang. Nah, ini kita berbicaranya bahwa model yang kita gunakan ini bisa diaplikasikan untuk populasi yang cukup besar gitu. Mungkin di atas 100, mungkin di atas 1000 gitu ya. Sehingga random difference between individual can be neglected itu maksudnya perbedaan kondisi setiap individu itu bisa diabaikan, karena sebetulnya kalau kita bicara per individu, setiap individu itu punya level imunitas yang berbeda. Jadi bisa jadi si A itu lebih gampang sakit dibandingkan si B ini lebih kuat gitu ya, lebih kuat untuk menahan. Jadi kalau si A itu mungkin keluar malam nggak pakai jaket dia langsung flu, sedangkan kalau si B itu keluar malam pakai baju lengan pendek pun dia baik-baik saja gitu ya. Jadi kan ketahanan tubuh dan imunitas setiap orang itu berbeda sebetulnya. Tapi ketika kita bicara dengan suatu populasi yang cukup besar, artinya perbedaan antar individu tadi itu kita abaikan. Jadi kita anggap bahwa walaupun A dan B punya imunitas yang berbeda secara individunya, tapi secara hitungan modelingnya mereka punya peluang yang sama untuk bisa memperoleh virus dari orang yang terinfeksi ya. Oke. Lalu yang kedua adalah saya mengabaikan dulu faktor kelahiran dan kematian gitu. Jadi saya anggap bahwa flu ini tidak berkaitan dengan kematian. Jadi tidak ada kematian yang disebabkan oleh flu. Jadi orang yang sakit flu tidak berpeluang untuk mengalami kematian karena flu. Kalau kematian alami mungkin ya. Dan tidak ada faktor kelahiran juga gitu. Jadi saya anggap tidak ada penambahan populasi, penambahan individu di populasi tersebut gitu. Lalu yang ketiga, penyakitnya ini disebarkan dengan kontak antara individu yang sakit dengan individu yang sehat. Jadi ketika ada kontak itu maksudnya kontak interaksi ya, apa namanya. Jadi kontak atau interaksi. Jadi ketika kita bersalaman atau ketika kita ngobrol gitu ya, ada aerosol dari orang yang terinfeksi yang ke kita, bersin atau batuk, sehingga virusnya bisa nyampe ke badan orang yang susceptible. Nah itu bisa berpeluang bahwa orang yang susceptible yang ada di hadapannya itu menjadi terinfeksi oleh orang yang terinfeksi tersebut. Kemudian saya juga mengabaikan periode laten. Periode laten ini sebetulnya periode di mana orang yang sudah terkena virus dari orang yang terinfeksi itu tidak akan, misalkan dia terkena di siang hari, dia ngobrol sama orang yang sakit itu di siang hari gitu ya, tidak serta-merta di malam harinya dia langsung demam gitu.
biasanya dia membutuhkan waktu. Si virus ini membutuhkan waktu untuk mereplikasi diri di dalam tubuh orang yang susceptible sehingga berjumlah cukup, sehingga ketika sudah jumlahnya cukup banyak itu bisa mempengaruhi imun dan bisa menurunkan ketahanan tubuh dari orang yang susceptible tadi gitu ya. Nah, pada model yang saya bangun pertama ini, kita anggap bahwa latent periodenya itu diabaikan saja dan kita anggap dia sama dengan 0 gitu. Kemudian orang yang sudah sembuh dari penyakit tersebut kita anggap bahwa dia kebal gitu ya. Kenapa bisa kebal ya? Karena ada antibodi yang dihasilkan ketika tubuh sudah berhasil memusnahkan virus di dalam tubuh. Jadi imunnya orangnya itu sudah berhasil untuk mematikan virusnya gitu ya. Artinya dia punya antibodi untuk menolak ketika virus itu mau masuk lagi ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, jadi kita anggap dia punya kekebalan sementara. Jadi ini juga kekebalan sementara. Bukan berarti orang yang sudah pernah kena flu tidak akan pernah kena flu lagi, enggak juga. Jadi pada periode tertentu bisa jadi dia kena lagi ketika antibodinya sudah mulai turun gitu ya. Oke. Dan di setiap waktu populasinya itu tercampur secara sempurna. Artinya setiap orang yang terinfeksi punya peluang yang sama untuk bertemu dengan orang yang rentan. Jadi ini tidak melihat kaitan misalkan si A sama si B berteman gitu. Jadi artinya dan si A sama si C nggak berteman dekat. Artinya sebetulnya lebih besar peluang A dan B untuk saling menurunkan virus daripada A dengan C, karena A dan C kan tidak terlalu dekat ya. Tapi kita anggap bahwa interaksinya itu sama gitu. Peluang A ketemu B dan peluang A ketemu C juga sama. Nah, artinya itu maksudnya homogeneous mix. Jadi kita random aja gitu. Siapapun di populasi tersebut bisa saling bertemu satu sama lain. Jadi dari asumsi tersebut, lalu dari subpopulasi tadi saya bisa bikin kompartemen diagram. Kompartemen diagram terkait dengan populasi susceptible, populasi infektif, dan populasi recover. Di sini ada aliran perubahan ya, aliran transmisi. Jadi dari orang susceptible bisa menjadi infektif ketika dia terinfekted, dia menjadi infektif, lalu orang yang infektif bisa recover gitu ya dengan suatu laju kesembuhan. Ini kalau kita kembalikan ke konsep perubahan laju di dalam no susceptible sama dengan mean rate susceptible infected. Jadi sebetulnya laju perubahan orang yang susceptible itu sama dengan negatif dari orang yang pindah ke infektifnya. Sehingga kita bisa tuliskan kalau laju terinfeksinya adalah beta, laju transmisi virus dari I ke S itu sebesar beta. Jadi ketika S ketemu I, ini kan banyak interaksi antara S dengan I. Nah, laju transmisinya adalah sebesar beta, laju transmisi virus. Jadi peluang virus untuk bisa membuat S menjadi terinfeksi itu sebesar beta. Peluang sukses transmisi virus ya, itu adalah beta. Kemudian untuk perubahan dari populasi yang terinfeksi itu adalah selisih dari perubahan orang yang susceptible yang menjadi infeksi. Jadi dia orang yang terinfeksi itu dapatnya dari mana? Dia bertambah karena ada orang susceptible yang menjadi terinfeksi dan berkurang karena ada yang sembuh ya. Perhatikan bahwa di sini saya belum memasukkan faktor kelahiran dan kematian sama sekali. Jadi ini hanya berkaitan dengan transmisi virus dan juga kesembuhan dari populasi manusianya. Kemudian kompartemen yang terakhir, jadi kita punya 3 subpopulasi, artinya kita akan memiliki 3 laju untuk setiap populasinya, sehingga DR per detiknya adalah gamma dikali I. Nah, gamma ini adalah laju kesembuhan dari populasi I gitu ya. Jadi orang individu I itu punya peluang kesembuhan sebesar gamma. Nah, parameternya satuannya apa Bu? Jadi kalau beta ini satuannya adalah per orang per hari, sedangkan gamma ini satuannya adalah per hari ya. Biasanya kita mainnya per hari, jadi karena biasanya sih flu itu sekitar 2 mingguan ya, jadi nggak sampai tahunan. Jangan lupa bahwa kita punya nilai awal. Jadi nilai awal biasanya S0 nya sebesar S0, I0 nya I0, dan R0 nya 0. Nah biasanya pada awal paling gampang kita asumsikan bahwa semua orang itu rentan.
tidak ada yang punya imunitas terhadap virus tersebut. Jadi biasanya kita asumsikan 0. Kalau nggak 0 boleh aja sih, kalau memang ada kita bisa mengidentifikasi yang orang-orang sudah punya imunitas terhadap virus tersebut, ya kita tulis di sini R0. Jadi ini sepasang ya. Jadi kalian punya sistem persamaan diferensial biasa yang dilengkapi dengan nilai awal. Ini jadi masalah nilai awal ya, tapi berupa sistem. Oke, jadi betanya adalah transmission coefficient atau infection rate, lalu gamanya adalah recovery rate or removal rate. Nah, biasanya cara ngitungnya gimana? Gamma min 1 itu adalah waktu rata-rata individu untuk terinfeksi. Katakan satu individu itu bisa mengalami sakit flu selama 1 minggu lah, katakan 7 hari gitu ya. Berarti gamma nilainya adalah 1/7 gitu ya. Kalau misalkan dia terinfeksi, rata-rata orang terinfeksi flu itu 14 hari, berarti gamanya adalah 1/14 ya. Oke. Kemudian besaran yang juga penting ketika kita membicarakan tentang penyebaran penyakit itu ini besaran yang penting ya. Jadi the basic reproduction number. Kalau kalian sudah sering ikut webinar terkait epidemiologi, terkait COVID, harusnya sudah sedikit familiar lah dengan istilah basic reproduction number. Jadi basic reproduction number itu kita definisikan sebagai jumlah dari infeksi sekunder yang dihasilkan dari satu individu terinfeksi yang kita letakkan atau yang terdapat di populasi yang rentan seluruhnya gitu. Nah, ini ukuran gitu. Jadi R0 ini gampangannya kalau analoginya mungkin bisa saya analogikan dengan deret geometri. Ketika deret geometri itu kan pengalinya berupa rasio ya, R gitu. Kalian punya suku pertamanya A, rasionya adalah R. Nah, R ini adalah pengali ke suku berikutnya. Ketika R-nya itu lebih dari 1, maka kita bisa pastikan suku-suku yang ke belakang itu akan makin meningkat ya. Tapi ketika R-nya kurang dari 1, maka suku-suku ke belakang itu akan mengecil dan akhirnya konvergen ke suatu nilai. Nah, begitu juga dengan R0. Jadi R0 itu seperti pengali itu. Ketika A-nya itu adalah orang terinfeksi di waktu awal, lalu R0 ini adalah rasio pengalinya. Ketika rasio pengalinya itu lebih besar dari 1, maka akan semakin banyak orang terinfeksi di populasi tersebut. Tapi ketika R0-nya kurang dari 1, maka yang terinfeksi akan semakin mengecil gitu ya. Makanya ini menjadi hal atau menjadi besaran yang cukup penting untuk dihitung di bidang epidemiologi. Jadi bagaimana kita bisa mengukur suatu infeksi atau suatu penyakit itu akan ada di populasi itu di jangka panjang, atau apakah akan menghilang, cukup berbahaya atau tidak, akan bisa menjadi pandemi atau tidak. Nah, itu kita bisa melihat dengan menghitung R0-nya. Seberapa cepat si penyakit tersebut ditransmisikan antar per orang, lalu biasanya kaitannya dengan laju transmisi dan laju kesembuhannya. Berapa cepat sembuh gitu ya. Itu menjadi perhitungan untuk R0. Oke. Jadi nah ini saya tulis di sini. Jadi kalau R0 kurang dari 1, kita berharapnya atau kita bisa memperkirakan bahwa penyakit tersebut akan hilang atau I-nya akan menurun gitu ya. Misalkan pada awal yang saya tadi bilang, misalkan di Mahat ada 120 orang, pada awalnya ada 4 lah, katakan ada 4 orang yang teridentifikasi flu gitu ya. Lalu ketika R0-nya kurang dari 1, katakan saya ambil setengah gitu ya. Artinya pada hari berikutnya, pada perhitungan time berikutnya, maka akan tinggal 2 orang yang terinfeksi lagi. Dari 4 orang itu akan terinfeksi 2 orang baru di hari berikutnya. Lalu di hari yang kedua itu akan turun lagi menjadi 1 dan akan semakin turun gitu ya. Tapi ketika R0-nya lebih dari 1, maka penyakit tersebut akan terus meningkat angka infeksinya ya. Oke. Nah, ini simulasi. Saya akan mengajarkan simulasinya ini di praktikum ya, di kelas praktikum. Jadi kalau di sini saya menjelaskan interpretasinya saja. Jadi untuk simulasi kalian bisa lihat yang di sebelah gambar di sebelah kiri, ini yang merah itu adalah grafik untuk susceptible, yang hijau adalah grafik untuk recover, yang biru adalah grafik untuk infeksi. Jadi dia mencapai puncak pada hari ke-5, lalu akan semakin turun di hari selanjutnya. Nah, ini cukup baik, artinya kita tidak perlu melakukan intervensi apapun, penyakit tersebut akan secara natural itu hilang dari populasi ya.
dengan simulasi ini. Lalu yang di sini ini divariasikan total populasinya. Jadi ketika total populasinya itu semakin besar yang kita lihat gitu ya. Jadi ketika total populasinya itu semakin besar, maka dia akan semakin cepat menurun. Jadi puncaknya ini akan bergeser gitu. Jadi ketika kita naikkan total populasi yang kita lihat gitu ya, populasi manusia yang kita lihat, maka dia puncaknya akan semakin bergeser ke kiri, yang artinya dia akan semakin gak ada puncaknya, jadi akan landai saja gitu ya. R0 untuk model yang saya sampaikan sebelumnya itu nilainya adalah beta dikali S0 per gamma gitu. Nah, ketika kita ini ya, ini bisa dijelaskan sebenarnya. Jadi R0-nya sama dengan beta dikali S0 per gamma. Artinya ini bergantung kepada total populasi awal dari orang susceptible-nya atau orang rentannya. Ketika S0-nya itu semakin tinggi, maka R0-nya juga akan meningkat ya. Lalu ketika gammanya semakin besar atau laju kesembuhannya semakin besar, maka R0-nya akan mengecil ya. Jadi artinya semakin cepat orang itu sembuh, tentunya R0 juga akan semakin mengecil. Ketika betanya semakin besar, maka semakin banyak orang yang bisa terinfeksi, karena namanya juga transmisinya semakin tinggi ya. Oke, lalu intervensinya bisa apa? Kita bisa menskenariokan adanya vaksin gitu. Misalkan ada vaksin yang proporsional, anggaplah vaksinnya sebanyak P gitu. Jadi P persen dari populasi susceptible itu kita vaksin ya. Bedakan vaksin dengan obat ya. Kalau obat itu diberikan ke orang yang terinfeksi, sedangkan kalau vaksin itu kita berikan ke orang yang rentan gitu, orang yang belum pernah terinfeksi dan bukan orang yang imun juga gitu ya. Jadi kita berikan ke orang yang rentan dengan proporsinya sebanyak P persen orang, maka R0-nya ini bisa berubah menjadi seperti ini ya. 1 P, nah ini akan R0-nya itu jadi 1 min P dikali R0 sebelum ada vaksin. Artinya apa? Artinya ketika P di sini semakin besar, populasi orang yang kita vaksin semakin besar, maka RV-nya akan mengecil ya. R0 setelah divaksin itu akan mengecil. Tapi ketika proporsi orangnya semakin kecil, maka RV-nya akan semakin dekat dengan R0. Nah, ini akan berbahaya ketika R0 lebih dari 1. Jadi seperti tidak ada intervensi apa-apa gitu ya. Jadi artinya apa? Untuk bisa menghilangkan penyakit tersebut, influenza tersebut di populasi, maka perlu kita lakukan apa? RV-nya harus kurang dari 1. Untuk membuat RV-nya kurang dari 1, artinya proporsi orang yang dilakukan vaksinasi harus lebih besar daripada 1 min 1 per R0 ya. Jadi kita harus tahu dulu memang nilai R0-nya. Nah, ini adalah minimum orangnya yang harus divaksin itu berapa? Berarti minimum orang yang harus divaksin adalah 1 min 1 per R0, lebih sedikit lah ya. Oke, nah ini masih model yang 3 kompartemen tadi dengan susceptible, infected, dan recover, tapi dimodifikasi dengan ada tambahan kelahiran dan kematian ya. Jadi dengan adanya kelahiran dan kematian yang tadi cuma berkaitan dengan parameter beta dan gamma, sekarang ada tambahan parameter lagi yaitu alfa dan B. Nah, parameter A di sini adalah parameter kematian. Jadi peluang kematian setiap individu. Nah, ini kematiannya kematian alami ya. Sehingga nilai untuk populasi S, I, dan R sama besar sebesar A. Bukan kematian akibat penyakit. Jadi dianggap tetap tidak ada kematian akibat penyakit. Lalu B ini adalah laju kelahiran. Nah, laju kelahiran kenapa nambahnya ke S? Jadi ceritanya bahwa semua bayi yang lahir kita anggap dia tidak masuk ke kelas infeksi maupun kelas imun, tapi masuknya ke kelas rentan. Semua bayi yang lahir itu rentan terhadap penyakit tersebut. Jadi B-nya ditambahkan di laju populasi S, lalu A-nya mengurangi semua laju di tiap populasi. Oke. N ini apa? N itu adalah total populasi dari individu, yaitu S ditambah I ditambah R. Sehingga laju perubahan di N per dt-nya adalah laju kelahiran dikurangi laju kematian dikalikan banyak total populasi. Nah, perhatikan ya bahwa B sama dengan A, maka populasinya itu akan konstan. Kenapa? Karena ketika B sama dengan A, maka dN per dt-nya akan sama dengan
0. N per dt sama dengan 0 artinya tidak nambah dan juga tidak kurang. Artinya N-nya akan bernilai konstan. Jadi konstan segitu-segitu aja. Jadi ketika laju kelahiran dan kematiannya sama besar, maka populasinya itu nggak nambah nggak kurang, ya. Nah, ini adalah plot untuk model ini dengan parameter tertentu, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa populasi I kalau pada model sebelumnya tanpa kelahiran dan kematian kita hanya menemukan satu puncak lalu dia akan menurun gitu ya. Namun ketika kita tambahkan faktor kelahiran dan kematian, kita bisa lihat dia sebetulnya ada beberapa puncak, walaupun puncak yang setelahnya juga jauh lebih rendah dibandingkan puncak sebelumnya, tapi tetap sempat ada beberapa puncak gitu ya. Puncak populasi orang terinfeksi. Oke, untuk model predator dan prey akan saya lanjutkan di video selanjutnya.